Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Anissa Nuriski dari kelompok 1 dengan anggota Hairunisa dengan NIM 2020143524, Siti Wulanda Arafa dengan NIM 2020143526, dan saya sendiri Anissa Nuriski dengan NIM 2020143526. Pagi ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah pengembangan peserta didik dengan dosen pengampu Ibu Haja Noviati MPD. Baiklah, materi yang saya dan teman saya akan sampaikan yaitu tentang pengembangan individu. Adapun poin-poin yang akan disampaikan dan dijelaskan yaitu yang pertama tentang pengertian pertumbuhan dan pengembangan, yang kedua yaitu prinsip-prinsip dari perkembangan, dan yang ketiga ialah teori-teori dari perkembangan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang atau pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan. Jadi, salah satu ciri makhluk hidup atau kita sendiri itu adalah mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pada dasarnya proses pertumbuhan dan perkembangan itu terjadi secara bersamaan dalam tahap kehidupan makhluk hidup. Maka dari itu, dua proses ini, pertumbuhan dan perkembangan, terjadi secara beriringan. Apabila dari satu tahap tersebut mengalami gangguan, maka akan mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Pengertian pertumbuhan di sini ialah proses perubahan biologis atau fisik yang terjadi pada makhluk hidup yang berupa pertambahan ukuran seperti volume, massa atau tinggi yang bersifat irreversible. Kata irreversible di sini memiliki arti suatu yang tidak dapat kembali keadaan seperti semula atau tidak dapat diubah. Contohnya pada makhluk hidup atau kita sendiri, kita yang sudah mengalami masa remaja atau dewasa, tumbuh dewasa, tidak akan lagi menjadi anak kecil. Nah, itulah yang disebut dengan irreversible, tidak dapat diubah kembali atau tidak dapat menjadi keadaan seperti semula. Nah, sedangkan pengertian perkembangan itu ialah proses terspesialisasinya sel-sel menjadi struktur dan fungsi yang tidak dapat diukur, ditimbang, dan tidak dapat dilihat oleh mata telanjang, tetapi bisa dilihat dari perubahan fisik atau perubahan bentuk dan tingkat menuju kedewasaannya. Dalam pengertian singkatnya, perkembangan itu ialah proses menuju kedewasaan. Nah, baiklah, saya akan memberikan contoh pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Yang pertama pada tumbuhan, seperti yang sudah ada di gambar, ini adalah contoh dari perkecambahan. Pada saat biji berkecambah, akar akan keluar dari dalam biji. Nah, akar ini berfungsi untuk memperkuat tumbuhan atau mengangkut air dari dalam tanah. Setelah akar terbentuk, tunas akan keluar dari dalam biji menuju permukaan tanah. Lama-kelamaan tunas ini akan menjadi batang dan batang tersebut akan mengeluarkan daun. Nah, tumbuhan ini akan mengalami proses fotosintesis untuk mendapatkan makanan. Selanjutnya, contoh pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan pada manusia itu diawali sejak terbentuknya zigot dari proses pembuahan hingga terjadi dan hewan dan manusia mencapai usia dewasa. Nah, pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan manusia ini terjadi di seluruh bagian tubuh, sedangkan pada tumbuhan hanya terjadi di sel meristem. Sel meristem ini ialah jaringan sel yang masih membelah aktif. Selanjutnya, presentasi ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Materinya adalah prinsip-prinsip perkembangan. Prinsip-prinsip perkembangan adalah pola-pola umum dalam suatu proses perubahan alami yang teratur, disebabkan oleh pertumbuhan pada manusia yang berjalan normal mengikuti tata urutan yang saling berkaitan. Di psikologi, prinsip-prinsip perkembangan itu meliputi: yang pertama, melibatkan perubahan di mana perubahan ini ialah keadaan sekarang tidak sama dengan keadaan yang akan datang. Yang kedua, perkembangan awal lebih kritis merupakan landasan bagi pembentukan dasar-dasar kepribadian seseorang. Dan yang ketiga, hasil proses kematangan dan belajar suatu potensi akibat proses perkembangan karena pengalaman dan latihan. Keempat, pola perkembangan karakteristik yang
telah diramalkan semua makhluk hidup akan mengikuti pola perkembangan yang sama dari satu tahap ke tahap yang lain. Dan yang terakhir, perkembangan individu. Dalam perkembangan, setiap individu mempunyai perkembangan yang berbeda-beda. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Anissa Nuriski, yaitu sebagai berikut. Teori-teori perkembangan. 1. Teori Sigmund Freud. Menurut teori perkembangan yang digagas oleh Freud, diyakini bahwa pengalaman masa kecil dan hasrat alam bawah sadar berpengaruh terhadap perilaku seseorang. 2. Teori Erik Erikson. Dalam teorinya, terdapat 8 tahapan perkembangan seseorang yang fokusnya terhadap interaksi sosial dan konflik. 3. Teori Jean Piaget. Piaget memiliki teori kognitif terkait perkembangan anak, fokusnya pada pola pikir seseorang. 4. Teori Albert Bandura. Albert Bandura menggagaskan teori belajar sosial dengan meyakini bahwa anak mendapatkan informasi dengan mengamati perilaku orang di sekitarnya.